Teteh izin memperkenalkan diri. Kami sebagai petugas siraman rohani di pagi ini adalah peserta PPPK Gelombang 4 Angkatan 33. Saya Ita sebagai MC, Bapak Henry Darmawan sebagai Ketua Angkatan 33, Bapak Aris Kusmana sebagai pemateri, Ibu Maya Setiawati sebagai moderator, Bapak Muhammad Wildan sebagai pembaca Al-Quran, Bapak Deni Hudaya sebagai sari tilawah, Bapak Dedi Hidayat sebagai pembaca doa, dan Bapak Dede Zulkifli sebagai operator. Kepada teman-teman, mohon untuk raise hand. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati para panitia penyelenggara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Ibu Akang Teteh, peserta Latsar dan PPPK Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu Akang Teteh, Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Bapak Ibu Akang Teteh, peserta PPPK Kabupaten Subang. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan siraman rohani dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada Nabi kita Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam juga semoga Allah limpah curahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, Akang Teteh, marilah kita sama-sama buka kegiatan siraman rohani di pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyimak kata pengantar dari Ketua Angkatan 33 kepada Bapak Henry Darmawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Jawa Barat, yang terhormat para panitia penyelenggara dari BPSDM Provinsi Jawa Barat, dan yang terhormat rekan-rekan peserta Latsar CPNS dan orientasi P3K. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam acara siraman rohani.
yang merupakan rangkaian kegiatan orientasi P3K Gelombang 4 Angkatan 33 tahun 2025. Sebagai Ketua Angkatan, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan peserta yang hingga saat ini tetap semangat dan konsisten mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Orientasi ini bukan sekedar formalitas, tapi merupakan langkah awal kita untuk mengasah kompetensi, membentuk integritas, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai seorang ASN. Saya mengajak seluruh rekan untuk memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sungguh-sungguh, saling mendukung, dan menumbuhkan motivasi agar kita semua lulus dengan hasil yang terbaik. Kita adalah bagian dari generasi ASN yang diharapkan mampu membawa perubahan positif. Semangat kita hari ini akan menjadi bekal untuk mengabdi dengan sepenuh hati. Untuk itu, kita jaga komitmen, disiplin, dan kolaborasi agar alumni Laksar CPNS dan orientasi P3K dapat memberikan yang terbaik. Akhir kata, jaga selalu kekompakan, tetap fokus, pantang menyerah, dan percaya bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan menjadi investasi besar bagi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Hendri Darmawan yang telah menyampaikan kata pengantarnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi. Bapak Ibu Akang Teteh, marilah kita sejenak menundukkan hati dan pikiran untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Wildan dengan sari tilawah Bapak Denny Hudaya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsan. Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril judubi was sahibi bil jamdi wa ba'nis sabili wa ma malakat aimanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Muhammad Wildan dan Bapak Denny Hudaya yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah senantiasa
memberikan pahala kepada yang membacanya dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Akang Teteh, selanjutnya acara inti di pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Kusmana dengan tema Silaturahmi Membangun Ikatan Kekeluargaan. Penyampaian materi akan dipandu oleh Ibu Moderator kepada Ibu Maya Setiawati. Sebagai moderator, kami persilakan. Hatur nuhun Teh Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Waalaikumsalam. Bapak Ibu Akang Teteh Sadayana. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhirat nanti. Amin, amin, ya. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maya, PPPK Jabar Angkatan 33 dengan NDH 09, selaku moderator pada kegiatan siraman rohani kali ini. Adapun tema kita pada pagi ini yaitu silaturahmi membangun ikatan kekeluargaan. Pentingnya silaturahmi itu karena silaturahmi adalah jembatan kasih sayang. Silaturahmi itu meluaskan pikiran dan memperkaya sudut pandang, dan salah satu dari sekian banyak pintu rezeki. Selain itu, silaturahmi adalah sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung dengarkan dan simak lebih jelas lagi mengenai silaturahmi oleh pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Aris. Kepada Bapak Aris, saya persilahkan. Mangga Bapak. Betul, Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Dalam siraman rohani kali ini saya ingin berbagi ilmu dengan tema silaturahmi untuk membangun ikatan hati yang kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi atau silaturahim merupakan berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari dua kata, yakni as-silah dan ar-rahim. Silaturahmi secara harfiah berasal dari kata as-silah yang berarti menyambungkan atau menggabungkan. Adapun kata ar-rahim yang berarti kasih sayang atau ikatan persaudaraan. Ini adalah upaya manusia untuk menyambung, memelihara, mempererat tali persaudaraan atau kekerabatan yang didasari oleh kasih sayang. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditambahkan umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Next. Silaturahmi mencakup upaya untuk menjaga komunikasi, saling peduli, dan berbagi kebahagiaan maupun kesedihan. Ini adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Hukum silaturahmi dalam Islam adalah wajib atau sunnah muakkad, dan apabila seseorang memutuskan tali silaturahmi, hukumnya haram atau dosa besar dan bahkan dijauhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari silaturahmi adalah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, mendatangkan keberkahan dalam hidup, baik dunia maupun akhirat. Dan silaturahmi juga bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besar sekali manfaat silaturahmi bagi kesehatan mental dan sosial kita, seperti mengurangi stres dengan cara memberikan dukungan emosional, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kebahagiaan, dukungan sosial bagi teman atau kerabat. Menjaga silaturahmi bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga investasi berharga untuk kesejahteraan diri. Interaksi positif dengan orang lain dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, dan memberikan rasa memiliki yang kuat. Silaturahmi memiliki peran penting dalam kehidupan baik dalam konteks agama maupun kesehatan. Menjaga hubungan baik dengan sesama adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah dan berbagi kebaikan dalam kehidupan. Praktik silaturahmi bisa dilakukan dalam berbagai lingkungan seperti keluarga, masyarakat, dan tempat kerja. Meskipun ada tantangan, dengan niat yang tulus dan usaha yang konsisten, silaturahmi dapat dijaga dan dipelihara. Dengan demikian kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh kasih sayang dan berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahmi melampaui batas jarak atau waktu. Kapanpun bisa bersilaturahmi bagi siapapun yang merasa sibuk. Contohnya meluangkan waktu untuk bertemu langsung seperti saat hari raya atau acara keluarga adalah bentuk silaturahmi yang paling tradisional dan efektif. Dahulu silaturahmi mungkin terbatas pada pertemuan fisik. Namun dengan kemajuan teknologi seperti telepon, video call, atau media sosial yang lainnya, kini silaturahmi bisa dilakukan tanpa batasan jarak. Hal ini sangat penting bagi mereka yang terpisah jauh. Kita bisa terhubung dan menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, atau kerabat yang berada di daerah lain atau bahkan di luar negeri. Selalu dibiasakan berkomunikasi dengan rutin. Selanjutnya, seperti halnya waktu akan sangat berharga sekali untuk kita, bekerja mulai pagi sampai sore hari, bahkan malam hari. Kita tak sempat bertemu dengan anak-anak, istri, atau suami kita. Luangkan waktu kita sebentar di sela-sela pekerjaan atau kesibukan kita untuk selalu berkomunikasi. Prioritaskan waktu untuk bersilaturahmi. Kita bisa memulai hal-hal kecil seperti mengucapkan selamat, menanyakan kabar, kemudian tanpa menunggu dihubungi oleh keluarga kita atau kerabat kita. Nah, menjaga silaturahmi memang perlu usaha, apalagi di tengah kesibukan, tetapi dengan memanfaatkan teknologi, menjadwalkan waktu, hadir di momen penting, dan membangun lingkaran pertemanan yang saling mendukung, Anda bisa tetap terhubung dengan orang-orang terkasih. Hubungan yang kuat adalah investasi jangka panjang untuk kebahagiaan Anda. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran teknologi dalam mendukung silaturahmi diantaranya adalah peran media sosial dianggap paling penting untuk saat ini, saat mempermudah berbagi kabar dan aktivitas. Ada salah satu contohnya, seseorang yang bekerja di luar kota. Dia sangat rindu berkumpul dengan keluarga atau berbincang-bincang dengan teman-temannya. Karena waktu dan jarak, dia hanya bisa melakukan silaturahmi atau berkabar dengan cara video call, WhatsApp, atau aplikasi lainnya. Tapi bersilaturahmi secara langsung, berhadapan, akan sangat berbeda dengan bersentuhan secara personal atau bertemu secara fisik. Hal tersebut tidak akan pernah tergantikan oleh alat secanggih apapun. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita jaga agar silaturahmi tetap terjalin. Selalu berkomunikasi secara teratur. Dalam Islam mengajarkan harus dengan baik dan penuh sopan santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Taha ayat 44 dengan artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lebih lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Selalu disempatkan waktu untuk keluarga dan teman. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sekutu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada keluarga dan kerabat adalah perintah Allah. Selalu menghargai, bersikap ramah atau sopan, yaitu bentuk pengalaman nilai-nilai Islam. Dengan menghargai perbedaan, memperlakukan setiap orang dengan baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Kemudian saling mendoakan antar sesama dan jangan gengsi untuk meminta maaf apabila kita pernah melakukan kesalahan pada mereka. Lanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami ada kesalahan perkataan. Semoga Allah senantiasa memaafkan kita dan menjaga tali silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Aris atas pemaparan materinya. Bapak Ibu Akang Teteh, demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Aris pada pagi ini. Semoga materi yang dipaparkan pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi syafaat hingga di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, untuk selanjutnya saya persilahkan mungkin bagi Bapak Ibu Akang Teteh, bagi yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau bertanya, mungkin satu penanya dulu diberi kesempatan atau mungkin Bapak Ibu Akang Teteh ada yang mau menambahkan, mangga silakan bisa raise hand. Ada yang mau menambahkan, Bu? Oh iya, mangga Bapak dari PPPK Subang NDH 17 ya Bapak Iin Hotiin, mangga Bapak kami Mangga persilahkan. Pak In. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Bapak yang berbahagia, dari paparan atau penjelasan pemateri Bapak Aris Kusmana yang sudah disampaikan tadi, begitu lengkap. Kemudian tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maya Setiawati sebagai moderator. Pertama-tama saya ingin menambahkan bahwa sebagaimana yang sudah digarisbawahi mengenai silaturahmi itu, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Bersilaturahmilah orang-orang yang berada di muka bumi, kemudian akan mendatangkan rahmat dari Allah dari langit. Ibu Bapak yang saya hormati, pada dasarnya silaturahmi ini harus mendahulukan kepentingan Allah dulu. Setelah itu baru kepentingan manusia dilaksanakan. Kenapa? Mendahulukan kepentingan Allah itu semata-mata demi kepentingan manusia juga, yaitu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh pemateri, silat artinya menyambungkan, kemudian rahmi supaya mendatangkan rahmat dari Allah. Ibu Bapak, silaturahmi ini tidak identik dengan salaman. Kedua tangan, ya, ini tambahan, bukan ada gambar salamannya, bukan. Jadi salaman itu adalah bagian dari integral silaturahmi. Tapi silaturahmi di dalamnya termasuk salaman. Coba kalau kita contohkan organ tubuh manusia, kaki dan tangan adalah bagian dari organ tubuh manusia. Tapi organ tubuh manusia itu bukan hanya kaki dan tangan. Sedangkan kaki dan tangan merupakan bagian daripada organ tubuh. Jadi silaturahmi, menurut pemahaman saya, pengetahuan saya, bukan identik dengan salaman, hubungan tangan dengan tangan, tapi tangan merupakan bagian integral dari silaturahmi. Kemudian saya ingin menjelaskan kenapa mendahulukan kepentingan Allah dulu daripada kepentingan manusia. Contoh, dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14, Luqman, Quran surat Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, di sana dijelaskan,
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan ibu yang sedang hamil, lemah, bertambah lemah. Kemudian setelah itu, bersyukurlah kepadaku. Maka dahulukan dulu kepada Allah, setelah itu baru kepentingan manusia. Contoh, apabila ibu masih hidup, bapak udah meninggal, mana dulu yang didahulukan? Apakah ziarah dulu kubur atau ke ibunya dulu? Maka sebagaimana perintah Allah mendahulukan rahmat Allah datang supaya silaturahmi itu terwujud, maka dahulukan dulu kepentingan ibunya silaturahmi karena ibunya masih hidup. Setelah itu baru kita ziarah kubur. Nah, ibu bapak, eh, ada sebuah dilema sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Bang Haji Roma Irama mengenai ibu kota. Ibu kota lirik-liriknya, kenapa sih silaturahmi itu sulit terwujud? Kenapa sih mendominasi ego? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani. Rumah, satu pagar saja, itu sulit sekali terwujud silaturahmi. Ada apa yang terjadi? Ini dilema umat manusia di seluruh dunia, sulit sekali terwujud. Jadi silaturahmi ini sulit. Apakah mendominasi egonya atau bagaimana? Saya kira Ibu, Bapak, tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Bapak Iin atas tambahan paparannya sehingga melengkapi materi pada hari ini. Bapak Ibu Akang Teteh, mangga bagi yang mau bertanya mungkin satu penanya dulu. Saya beri kesempatan bisa raise hand. Mungkin di sini untuk Bapak dengan NDH 11, PPPK Jabar 35, Bapak mangga. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, Bu Maya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya Ibu untuk flashback ke belakang. Ini kalau saya nggak ingat, kalau nggak salah ingat, itu ada di Latsar Jabar 2, di kelompok 4 itu mengenai hutang. Jadi saya bertanya di sini, hutang itu ada hubungannya dengan adalah pemutus silaturahmi yang paling tajam. Itu menurut pandangan Bapak Aris atau pandangan rekan-rekan, atau jika ada yang berhutang, lebih baik kita tidak pinjamkan karena itu sebagai pemutus silaturahmi, atau kita lihat ke situasi dan kondisinya. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Mungkin narasumber atau rekan-rekan bisa menjawab pertanyaan saya karena memang ini jadi pribadi saya gitu. Karena pernah meminjamkan orang dan pengalaman pribadi dan tidak dikembalikan. Akhirnya silaturahmi saya terputus sampai sekarang. Kita tegur-teguran pun nggak bisa karena nominalnya juga lumayan Bapak Ibu. Mungkin itu jadi ada pencerahan buat hati saya atau dilema saya hitungan sehari-hari saya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas pertanyaannya. Mangga Bapak Aris atau mungkin yang lain ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Setiawan ini? Karena ini memang mungkin problematika yang memang realita ya dihadapi dalam keseharian gitu. Jadi mangga atau Bapak Aris mau menjawab pertanyaan ini? Nah, bismillah. Mohon Bapak, gini Pak ya, sebetulnya ini tergantung niat atau hati kita ya Pak ya. Kita mau meminjamkan secara ikhlas atau Bapak biarinlah saya mah mendingan istilahnya ngumpulin ridho Allah nanti buat akhir hayat saya, boleh, itu mah terserah mungkin ya. Tapi ya tergantung juga sih Pak sebetulnya. Gimana Bapak, atau memang Bapak lebih baik Bapak menghindar, istilahnya menghindar tuh
Daripada jadi kejadian yang lalu aja tidak beres, ya udah saya nggak akan ngasih pinjam. Mungkin itu dari saya Pak ya. Mungkin Pak In bisa namain Pak In. Memberi kesempatan dulu kepada yang lain, Pak. Terima kasih. Ya, izin menambahkan untuk Pak Setiawan, mohon maaf. Ini problemanya sungguh sama, Pak. Sama persis, Pak, ini, Pak. Ini kalau permasalahan yang Bapak utarakan barusan, itu kebetulan saya juga mengalami, Pak. Itu kalau mungkin Bapak itu secara pertemanan, kalau saya secara eh, apa ya, secara usaha. Tapi sebenarnya betul yang telah disampaikan oleh Pak Aris. Kalau saya pribadi kembali ke diri kita sendiri, Pak. Yang penting tahapan-tahapan sudah kita tempuh. Dalam artian Islam eh, boleh memberikan kita membantu ke orang lain dengan apa niatan itu hutang piutang atau bagaimanapun. Tapi setelah terjadi akad itu, kalau tidak salah, saya pernah mempelajarinya itu, kita wajib eh, mengingatkan selama 3 kali, Pak. Yang saya pahami seperti itu. Nah, sekali kita sudah mengingatkan, tapi masih zong. Yang kedua kali kita mengingatkan, hasilnya pun masih sama. Dan yang ketiga, kita sudah mengingatkan, itu juga masih tetap dengan hasil yang sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Itu yang saya alami. Tapi saya sendiri, saya kembalikan ke Allah ya, Pak ya. Kalau saya gini, mungkin saya tidak mau merusak batin saya, pikiran saya dengan hal seperti itu. Kalau dinilai rupiah juga sangat wow untuk saat itu ya, untuk saat itu. Tapi selama kita memikirkan hal tersebut, itu merusak batin dan pikiran saya, Pak, yang saya alami. Dan Islam juga melarang kita untuk memutuskan tali silaturahmi. Alangkah baiknya kalau kata apa ya, kalau kata saya pribadi mah udah kita mending nabung aja lah buat nanti. Siapa tahu kita ada apa ya, ada ucapan, ada kalimat ke orang lain, bukan ke orang tersebut ya, ke orang lain yang dalam artian bisa menyinggung perasaan orang, ada apa ucap lampah kita yang tidak sengaja menyinggung perasaan orang. Nah, mungkin dari hal-hal yang seperti itu yang bisa menutupi kekurangan kita, Pak. Itu yang membuat timbangan kita menjadi eh, lebih berat lagi untuk memasuki pintu surga. Itu versi saya, Pak. Untuk yang lain, mohon maaf, ini apabila ada yang bisa menambahkan dengan kalimat yang lebih baik, saya persilahkan. Ya, atur nuhun Bapak Ketua. Mungkin punten dari PPPK Subang, Ibu Pipit mau menambahkan, mangga? Sudah raise hand? Saya mau bertanya Ibu Punten. Oh, mau bertanya, mangga. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Maya dan Pak Aris yang sudah yang sudah oke, pengen minum, yang sudah memaparkan pengen minum. yang sudah memaparkan apa namanya mengenai silaturahmi ini. Ya betul, saya juga merasa seperti Pak Iin ya, itu memang silaturahmi ini sangat sangat dianjurkan, tapi memang pada kenyataannya itu sulit untuk dilakukan, apalagi ada permasalahan utang piutang atau lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah ini Bapak, kalau misalnya kan dalam hubungan sosial manusia itu kan kadang-kadang memang ada permasalahan, meskipun bukan hutang, misalnya ada miskomunikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, ketika itu menjadi asalnya temannya dekat gitu, jadi renggang-renggang gitu. Tapi sebenarnya saya ingin gitu untuk menjalin silaturahmi, tetapi untuk melihat melihat gestur dan sikap dari orang apa namanya orang yang ingin saya tetap jalin silaturahmi itu tidak membuka pintu itu. Apa yang harus saya lakukan gitu, Pak? Apakah saya karena saya tidak ingin memutuskan silaturahmi ya udahlah tebal muka aja tetap ke sana dan lain sebagainya apa harus begitu untuk kebaikan bagaimana tipsnya agar agar ini tetap menjadi kebaikan gitu Pak. Terima kasih. Mangga Bapak Ibu, Akang Teteh ada yang mau mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Pipit?
izin Bu, saya Ya, mangga menambahkan Bapak. barangkali Bu. Mangga Bapak. Terima kasih kesempatannya. Mungkin ini menarik sekali ya dari tema yang disampaikan terkait silaturahmi. Artinya apapun yang tadi dipaparkan dari materi itu sendiri, bahwa bagi saya pribadi terkait silaturahmi itu menyangkut ke hati kita dulu ya. Tadi yang disampaikan sama Bu Iin barangkali ya. Mungkin kita sering sekali apa namanya melihat kondisi kalau antara ucapan gitu ya, mungkin gestur yang tadi disampaikan itu memang menarik. Saya juga sering itu seperti itu. Kita mungkin di sini apa ya berbagi ya, termasuk saya pribadi juga dan ya sukalah mengalami hal seperti itu. Artinya bagi saya pribadi pun menilai yang tadi dipapar apa ditanyakan sama Bu Iin kembali ke kitanya sih ya. Kalau kitanya mau memang itu seperti itu ya apapun silaturahmi kita harus jaga mungkin durasinya, mungkin caranya, mungkin momennya, mungkin waktunya. Jadi kita juga terkait kita bersilaturahmi kan ada bab tamu ya, bab bertamu, bab ketika menerima tamu seperti itu juga aturan itu memang kalau memang tidak tahu kita pasti berpikir ini orang nggak tahu diri sih kok bertamu lama banget kan seperti itu ya. Jadi artinya hal seperti itu kita yang lebih tahu harus lebih legowo dan memang itu momen-momen kita untuk bagaimana menggali potensi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah bahwa semua orang tuh memang ada kita harus mengimbangi, ada kalanya kita harus diimbangi. Nah, itu semuanya banyak, ada poin bagi kita sih untuk mencari ridha Allah. Mungkin itu aja dulu pertemuan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hatur nuhun Bapak. Ada lagi yang mau menambahkan? Bapak Ibu Akang Teteh mangga. Ini lagi menarik-menariknya ini sepertinya topiknya. Ada lagi Baik, saya yang coba raise hand? tambahin. Bapak Ibu Akang Teteh mangga. Oh, Bapak Aris mangga mau menambahkan lagi mangga. Ya, saya menambahkan sama dengan Pak Ucup ya. Jadi gimana kita, sebetulnya gini, kitanya juga harus introspeksi ya. Jadi apakah kita memang yang salah atau janganlah istilahnya kita usnujon lah kita ke orang lain, ke teman kita. Meskipun udah kelihatan, kita merasa, pribadi kita tuh merasa bahwa teman kita itu memang ternyata ada salah lah gitu kepada kita. Tapi ya langkah lebih baik dan ya itu nambah pahala ya Pak Ucup ya. Kita bertanya ke teman kita yang yang susah istilahnya untuk diajak silaturahmi, kita bertanya dulu. Kalau memang ternyata udah beberapa kali hasilnya seperti itu ya, kita berserah diri kepada Allah aja gimana gimana Allah lah gitu istilahnya kan. Ya kita udah baik-baik istilahnya untuk bertanya kembali kepada teman kita yang ya istilahnya dalam tanda kutip tidak mau menerima kita gitulah. Istilahnya ingin memutuskan tali silaturahmi. Itu aja mungkin Bu dari saya. Hatur nuhun Bapak Aris. Ada lagi Bapak Ibu Akang Teteh yang ingin menambahkan? Mangga Bapak. Bapak PPPK Jabar 32 NDH 05. Bapak mau menambahkan? Atau yang lain ada yang mau menambahkan? Mangga. Izin, Ibu Moderator, Iya, menambahkan. mangga Bapak. Tadi untuk pertanyaan sebelumnya sebenarnya untuk masalah di mana terhadap utang ya. Nah, saya pernah dengar, mohon maaf kalau misalkan dalilnya kurang sahih itu kan, bahwa ada keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menangguhkan penagihan hutang. Nah, ini menarik sebenarnya. Jadi salah satu hadis, mohon maaf kalau misalkan kurang sahih, riwayat Tirmidzi, kurang lebih siapa yang ingin dilindungi dari siksa Allah pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi tangguh kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menghapuskan hutang itu. Masya Allah. Kembali ke diri kita, ke hati kita sendiri mungkin. Kalau misalkan kita mau meraih keuntungan yang lebih, ya juga mungkin prakteknya pasti sangat sulit nih prakteknya.
maka kita melapangkan, mengikhlaskan hati kita. Kalau kita mau lebih, ya lagi-lagi memang kembali ke hati kita. Mungkin itu sebagai motivasi kalau kita mau memberikan hutang, menangguhkan, bahkan menghapuskan, maka secara non materi kita akan mendapatkan di yaumul akhir nanti. Nah, itu buat semangat sih, itu memang sangat sulit bagi diri kita, terutama saya ini kan, untuk mempraktekkan keutamaan daripada hadis tersebut. Demikian Ibu Moderator dan Bapak pemateri. Mohon maaf semuanya apabila ada kata-kata yang salah, keliru, bahkan tidak sesuai dengan dalil. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Kang Dedi. Oke, mungkin dari yang tadi sudah dipaparkan, lalu ada penambahan, ada yang bertanya juga mengenai silaturahmi ini yang tadi berhubungan langsung mengenai hutang, itu mungkin bisa diambil kesimpulannya dalam kehidupan sehari-hari ini yang sangat melekat mungkin tergantung dari kitanya sendiri ya. Jadi kita kan tidak mungkin tidak interaksi dengan sesama. Kita ini kan makhluk sosial mungkin ya Bapak Ibu Akang Teteh. Jadi kalau menurut saya mungkin tergantung dari kitanya, kita tetap berinteraksi, tapi kita pun harus mungkin mengenal karakter dari yang kita hadapi itu seperti apa. Kalau misalnya sudah ada tanda-tanda ke arah yang seperti itu yang nanti akan menyulitkan diri kita sendiri, ya mungkin kita bisa menyikapinya dengan bijak, yaitu dia tadi seperti Pak Didi tadi. Kalaupun misalnya, maaf ya, ketika meminjam uang atau berhutang itu kitanya mempunyai rasa tidak tega, kita dengan niat mau membantu, ya mangga bisa kita bantu. Tapi kalau misalnya kita tahu karakter orang tersebut, ketika kita bantu malah nanti akan menyulitkan kita, ya mungkin kita sikapi dari awal saja mungkin ya gitu. Karena kan karakter orang pasti berbeda-beda dan kita harus bisa menyikapinya itu. Oke, mungkin karena waktu juga saya akan menyimpulkan untuk materi hari ini mengenai silaturahmi. Apabila ingin hidup berkah dan penuh rahmat, maka jagalah silaturahmi. Manfaat silaturahmi itu bagi kesehatan mental dan sosial. Silaturahmi harus tetap dijaga walaupun kita berada dalam di tengah-tengah kesibukan modern. Oleh karena itu, jadikanlah silaturahmi menjadi sebuah gaya hidup. Oke, jadi silaturahmi itu bisa dimulai dengan hal-hal kecil ya Bapak Ibu Akang Teteh, seperti mungkin menyapa, mengucapkan salam, atau bahkan mungkin bersalaman pun itu tadi kata Bapak Iin pun merupakan bagian dari silaturahmi. Semoga silaturahmi di antara kita tetap terjalin dan akhir kata sebelum penutup mungkin izinkan saya memberi satu pantun ya Bapak Ibu. Rumput liar harus dibasmi. Cakep. Agar mekar si bunga melati. Cakep. Bersilaturahmi, hidup nyaman makin berarti. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga saya kembalikan ke Teh Intan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hatur nuhun Ibu Maya. Alhamdulillah Bapak Ibu Akang Teteh. Demikianlah materi pada pagi hari ini telah kita lewati. Terima kasih kepada Ibu Maya Setiawati sebagai moderator dan kepada Bapak Aris selaku pemateri. Semoga kita semua bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu Akang Teteh, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan latsar dan orientasi ini. Pada kesempatan ini doa akan dipimpin oleh Bapak Dedi Hidayat
Dan kepada Bapak Dedi Hidayat dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih kepada Ibu Ita Rosita sebagai MC pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Akang Teteh yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara siraman rohani pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat manfaat di kedepannya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa lebih khusyuk, khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mohon maaf, doa akan dibawakan secara Islam. Mohon maaf apabila ada Bapak, Ibu Akang Teteh yang di luar Islam, non-Muslim, harap menyesuaikan. Sebelum kita mulai, kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua hajat kita, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sayyidil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Walakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud ya Jal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati Rasulillah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, khususnya nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkahilah acara siraman rohani pagi hari ini, agar dapat memberikan manfaat dan pencerahan bagi seluruh ASN yang hadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah acara ini, kegiatan ini, dari awal sampai akhir sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara kami bersama ASN, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami kepadamu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rabb, bimbinglah kami dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai abdi negara, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jauhkanlah kami dari segala bentuk godaan duniawi yang dapat menjauhkan kami dari jalan-Mu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah yang kami ambil, Ya Rabb. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan keburukan, Ya Allah. Lindungilah kami dari segala fitnah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Sungguhnya hanya Engkaulah yang bisa mengabulkan. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan, Ya Allah. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah memimpin doa. Bapak Ibu Akang Teteh, demikianlah rangkaian acara
siraman rohani pada pagi ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Akang Teteh, saya Ita selaku MC dan petugas siraman Bapak Ibu, Akang Teteh, saya Ita selaku MC dan petugas siraman rohani di pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan dengan abdi mundur. Atur nuhun, izin lab.